yang luar biasa di baliknya. Maka bagi orang beriman, keluh kesah tidak ada dalam kamus mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Habiballah, labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para ustadz, para tokoh masyarakat, para imam, khatib, bilal, dan seluruh karyawan pengurus masjid Sepakat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini, tepat pada malam ke-22 Ramadan, Allah takdirkan kita bisa tetap berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, guna untuk melaksanakan sunnah-sunnah pendukung di bulan Ramadan ini, yaitu menegakkan sholat tarawih berjamaah. Kemudian sholawat dan salam tak henti-hentinya juga kita curahkan ke haribaan baginda kita Nabi Agung Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi wasilah, yang menjadi sebab berkat pengorbanan, perjuangan beliaulah sehingga pada malam hari ini sampai detik ini kita dapat menikmati indahnya iman, Islam, dan ilmu pengetahuan. Hadirin hadirat jamaah salat sunnah tarawih yang dimuliakan Allah. Sebelum menyampaikan daripada tema yang tadi telah disampaikan oleh pembawa acara, mengingatkan bahwa pada malam hari ini telah masuk di malam 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Mereka para salafun as-salihun, orang-orang saleh, para aulia, para ulama-ulama terdahulu, pada malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan ini mereka memperhebat lagi ibadah-ibadah pendukung bulan Ramadan. Mereka memperhebat membaca Al-Quran. Mereka memperhebat qiyamul lail, bangun di tengah malam menghidupkan dengan sunnah-sunnah. Maka dari itu saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita yang hadir pada malam hari ini tidak putus dan tidak berhenti atau berkurang semangat kita untuk melaksanakan atau bersemangat lagi melaksanakan ibadah pada malam-malam terakhir, 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, tadi telah disampaikan oleh Al-Ustadz pembawa acara kita yang memberikan tema yaitu tentang keluh kesah di dalam hidup ini. Memang kita ketahui bahwa manusia hidup di alam dunia ini adalah tempatnya kita mendapatkan ujian, tempatnya kita mendapatkan berbagai macam cobaan, tempatnya kita capek-capek di dalam hidup ini menghadapi berbagai macam ujian, cobaan, dan musibah. Namun yang membedakan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah bagaimana dia menyikapi daripada segala macam bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya orang yang beriman
ketika menghadapi masalah demi masalah, ketika menghadapi ujian demi ujian, mereka menghadapi bukan dengan keluh kesah, mereka menghadapi bukan dengan mengerutu dan lain sebagainya, tapi mereka menghadapi dengan penuh kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Dan kehidupan di akhirat adalah lebih utama daripada kehidupan kita di dalam dunia ini. Maka orang-orang yang beriman memprioritaskan, orientasinya, tujuannya adalah menghadapi kehidupan yang indah, kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang sejahtera di yaumil akhirat nanti. Memang capek-capek kita menghadapi musibah, capek-capek kita melaksanakan perintah Allah, capek-capek kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Nanti kebahagiaannya, kesejahteraannya akan kita petik di yaumil akhir. Makanya orang yang beriman orientasinya, tujuan utamanya adalah menginginkan kehidupan yang berbahagia di yaumil akhir. Bagi orang yang berkeluh kesah, tidak ada manfaat yang dia dapatkan. Justru dengan keluh kesahnya menimbulkan, bahkan bisa membuat murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berkeluh kesah terhadap cobaan, ujian yang diberikan Allah di muka bumi ini adalah tanda mereka tidak menerima akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kata Allah di dalam Al-Qur'an, siapa yang bersyukur, artinya tidak mengerutu, artinya berterima kasih dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'zidannakum, akan Allah berikan tambahan rezeki, tambahan kebahagiaan, tambahan kenikmatan. Kemudian kata Allah, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang kufur, maka mereka akan merasakan betapa pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudaraku, seberat apapun, sepayah apapun ujian, sehingga kita perkuat keimanan kita kepada Allah, yakinlah bahwa di balik ujian yang pernah kita hadapi tersebut ada tersimpan beberapa hikmah yang luar biasa di baliknya. Maka bagi orang beriman, keluh kesah tidak ada dalam kamus mereka. Dan kita yang hidup di dalam keadaan seperti serba susah, maka cepat-cepatlah mereka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung tausiah ini ada sebuah cerita yang diceritakan oleh seorang ulama sufi, seorang waliullah, orang yang dekat kepada Allah. Dia ada seorang yang meminta kepada Allah keperluan dan hajatnya, tapi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, berbulan-bulan tidak diberi oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Lalu ia datang kepada seorang ulama yang luar biasa alim, yang luar biasa saleh, yang dekat kepada Allah, seorang sufi. Lalu ia bertanya, "Wahai Syekh, kenapa saya minta kepada Allah sudah begitu banyak, permintaan saya sudah begitu lama tapi tidak dikabulkan juga, wahai Syekh?" Lalu sang Syekh tadi mengatakan kepadanya, "Wahai saudaraku, kedepankan sifat husnuzonmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baiklah kepada Allah. Bisa jadi mungkin Allah tidak mengabulkan permintaanmu karena Allah ingin supaya kamu tetap datang terus kepadanya." Kita datang terus setiap malam menghadap kepada Allah dengan penuh perintihan, penuh harapan, penuh hajat. Setiap hari Allah senang melihat yang demikian. Karena bisa jadi kalau nanti dikabulkan permintaanmu itu, besok engkau tidak datang lagi kepada Allah. Kalau dikabulkan, dilunaskan hutangmu kepada orang yang menghutangimu, bisa jadi besok engkau tidak tahajud lagi. Bisa jadi engkau tidak datang lagi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berhenti bahwa kita
kedepankan husnuzon, prasangka baik kepada Allah. Ketika kita minta kepada Allah belum dikabul, mungkin Allah masih ingin kita terus datang kepadanya. Mungkin kita belum siap untuk ketika nanti diberikan apa yang kita inginkan, belum siap kita istiqomah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pelajaran untuk kita, mudah-mudahan khususnya bagi diri saya sendiri, mudah-mudahan kita yang hidup di dunia yang susah, yang penuh cobaan ini, kita hidup tanpa mengeluh karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.